Kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini banyak yang kesinggung katanya. Kok kesinggung? Ibadahnya para manula, Masya Allah ya. Tadi kita sudah sedikit ngelihat bagaimana aturan. Tapi ada satu ini sebenarnya ini penting banget sih ya. Mudah-mudahan kita nanti nggak mengalami hal ini. Jadi gini guru, ini untuk Ustadz Ahmad Bani. Kadang-kadang di usia 60 itu mau nggak mau pipis itu udah nggak ada kerannya, bahasanya udah nggak bisa di-setel. Kadang-kadang suka pipis aja gitu tanpa kita sadar gitu kan ya. Ini juga suka dialami. beser jatuhnya. Beser ya, ketemu sama keluarga aku juga nih. Nah, akhirnya mau tidak mau disikapi pakai Pampers. Tapi aktivitas tetap ya. Aktivitas tetap segala macam. Tapi untuk hal yang satu ini memang tiba-tiba harus kencing gitu, nggak bisa ditahan gitu kan ya. Nah, kalau mau ibadah, apalagi nih kalau sholat Jumat nih, PR nih ya, itu gimana? Apakah dengan pampersnya digunakan itu sah gitu ya? Atau pampers itu harus dibuka dulu, dibasuh lagi, bersihin lagi, atau gimana cara yang benar? Sehingga akhirnya kita bisa paham gimana caranya tetap bisa ibadah. Silakan guru. Ya. Mohon izin guru kami, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, nih, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu lindungi, jaga, dan sehatkan semua orang-orang tua kita dan juga para jamaah yang sedang menyaksikan acara Islam itu indah pagi ini. Tentang mohon maaf kalau sudah usia yang agak uzur lalu banyak mengeluarkan mohon maaf ya buang air kecil yang sulit untuk ditahan, bagaimana ibadahnya? Kata para ulama, orang-orang yang sulit menahan mohon maaf buang air kecilnya atau kencingnya, maka ini sama dihukumi seperti wanita yang mengalami istihadah. Jadi meskipun keluar air kecilnya atau kencingnya, dia tidak bisa menjaga dan mengontrolnya, dia tetap diwajibkan sholat. Jadi, ini karena sering kencing, nggak bisa ketahan, kadang-kadang lagi sholat, jadi buang air kecil, udah nggak usah sholat sekalian. Karena kan uzur dari Allah. Ini nggak bisa. Kata para ulama, tetap dia kena kewajiban untuk melaksanakan sholat. Bagaimana sholatnya? Yang pertama, hindari jangan sampai tidak menggunakan pembalut atau apa yang menahan itu seperti popok, pampers atau yang semisalnya. Popok ya, popok. Apa? Popok. Iya. Popok ya, popok. Mohon maaf. Jadi jangan sampai tidak menggunakan itu sehingga mohon maaf lagi ruku misalnya begitu sami Allah itu keluar. dia tuh, Nah, itu nanti mohon maaf dia mengenai pakaian secara langsung, pakaian luar sehingga ini menyebabkan najis. Maka sholatnya harus diulang karena mengenai pakaian luar. Maka itu digunakan yang tadi popok sehingga dia kalaupun keluar dia tetap di dalam. Jadi meskipun lagi sujud atau bangkit dari sujud Allahu Akbar keluar, tapi karena dia pakai popok, maka airnya itu air kencingnya mohon maaf tidak mengenai pakaian luar. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin sholatnya dihukumi sah meskipun jumlahnya banyak. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau dia pakai popok ini? Kata para ulama, jadi pertama, setiap mau sholat itu popoknya usahakan diganti. Jangan dari pagi sampai malam itu dipakai. Ini kan 24 jam Ustaz. Meskipun 24 jam karena dia mau sholat, dia khawatirkan sebelum sholat itu ada popok, maka kalau bisa setiap sebelum sholat dia ganti dulu. Seperti biasa berwudu, lalu dia ganti popok itu. Kalau sudah sangat parah, ya meskipun sudah diganti tapi tetap keluarnya banyak. Nah, ini sama seperti istihadah yang parah. Mohon maaf, maka sholatnya didekatkan. Dia tidak dijama, tapi syibhu, mirip seperti menjama. Zuhurnya dikerjakan di akhir waktu. Agak-agak setengah jam mau asar, dia baru sholat zuhur. Jadi begitu nanti selesai, sholat zuhur, nggak lama duduk sebentar, masuk azan asar. Langsung dia sholat asar. Nah, kalau kondisi dekat begini, dia nggak perlu ganti popok. Nah, tapi kalau zuhurnya di awal waktu, asarnya nanti 2 jam setelahnya, itu kan ada jeda waktu, maka ini yang mengganti popok. Tapi kalau misalnya didekatkan tadi, maka dia tidak perlu mengganti popok itu. Nah, jadi ini keringanan dari syariat, bahwa meskipun dia memakai popok itu sholatnya dihukumi tetap sah insya Allah. Meskipun dia keluar, mohon maaf tetap sah. Tapi kalau bisa kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari itu. Ya Allah, amin, 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 sehat amin, ya. Amin. Sehingga akhirnya kita bisa lebih fokus dan lebih nikmat dalam beribadah. Dan kalaupun kita dalam keadaan seperti yang diceritakan ini, nggak boleh putus asa ya. Tetap harus ibadah ya. Nah, baik, kita akan lihat sebuah cuplikan nih ya. Demensia berat calon haji batal berangkat. Silakan. Seorang calon haji asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah dipulangkan ke daerah asalnya karena dinilai tidak layak terbang.
Perempuan berusia 76 tahun itu dijemput oleh petugas di Poliklinik Asrama Haji Dono Hudan, Boyolali pada Kamis siang. Keputusan itu diambil usai dilakukan pemeriksaan medis. Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi mengatakan penyebab calon haji tersebut dipulangkan usai diketahui menderita demensia berat berdasarkan diagnosis kesehatan di Poliklinik Embarkasi Solo. Ya Allah, mudah-mudahan ya apa ya? Pasti sudah acara syukuran itu. Syukuran segala Mana macam. Ya. Tapi insya Allah mungkin. Saya itu merasakan yang begitu. Oh, Tahun lalu. tahun lalu. Baik Ustaz Syam. Iya. Izin guru. Ini Mudah-mudahan tahun udah niat, Iya. udah mau berangkat. Iya. Tapi memang Allah memanggil kita dengan caranya yang kadang-kadang tidak disangka-sangka. Nah ini menurut guru pasti orang nanya ini gimana? Pahalanya sudah sampai atau belum? Atau ibadahnya sudah terhitung atau belum? Atau mungkin ada ibadah lain nggak nih yang bisa mengganti pahalanya bisa sama dengan pergi haji? Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menanggapi video tadi, kita mesti berbaik sangka bahwasanya ibadah haji ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Kalau ibadah haji itu kan meninggalkan kampung halaman, apalagi seorang nenek-nenek gitu ya, yang menderita demensia, pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan medis, pertimbangan pemerintah yang subhanallah patut untuk kita ikuti dan kita berbaik sangka. Karena sepengalaman kami pernah berangkat tahun 2012, ada seorang nenek juga yang demensia, yang pikun, kemudian dipaksakan untuk berangkat, keluarganya memaksakan untuk berangkat. Sampai di Bandara Jeddah itu yang diingat cuma satu, ayamnya. Subhanallah. Jadi pengen pulang untuk kasih makan ayamnya. Saya harus pulang. Tidak bisa saya ke Ka'bah saya. Nanti kalau saya pergi ke Ka'bah, ini ayam saya siapa yang kasih makan? Subhanallah. Mungkin dengan pertimbangan. Jadi kita tidak boleh juga suudzon dengan namanya panitia haji ini. Mereka punya pengalaman yang luar biasa dan sudah punya prosedur-prosedur yang sudah diatur. Subhanallah. Yang melancarkan ibadah bukan hanya bagi si nenek tadi, tapi juga bagi yang lainnya. Subhanallah. Kita sebagai jamaah khawatir juga melihatnya. Sampai di asrama haji mikirin ayamnya. Di pesawat dia teriak-teriak mau turun dari pesawat karena mikirin ayamnya. Subhanallah. Jadi ini ada beberapa pertimbangan. Jadi kita tetap berhusnudzon, baik sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda dikatakan bahwa rufi'al kalam an thalath, diangkat catatan pena itu dari 3 orang. Yang pertama an-naim, orang yang tertidur sampai dia terbangun, kemudian anak kecil sampai dia balik, kemudian orang gila sampai dia waras. Dalam riwayat yang lain ditambahkan ada juga yang disebut al-kharifi. Siapa itu al-kharifi? Orang yang pikun, demensia tadi. Subhanallah. Jadi orang yang pikun itu diibaratkan orang yang sedang kehilangan kesadarannya, maka dia kehilangan juga kewajibannya untuk beribadah. Baik ibadah yang sholatnya, apalagi ibadah yang membutuhkan fisik yang kuat, yaitu ibadah haji. Maka buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan dikasih rezeki berangkat masih muda gitu ya, masih kuat. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak kok yang sudah berusia senja justru lebih kuat daripada anak muda. Tapi alangkah baiknya kalau kita masih muda, masih bugar, berangkat ke tanah suci, itu banyak sekali manfaatnya. Ada kakek-kakek kita bisa bantuin, ada orang nggak ngerti lift kita bisa bantuin, ada yang nggak ngerti ke lobby misalnya, ke restoran kita bisa bantuin. Masya Allah, mudah-mudahan bisa dikasih rezeki berangkat di usia muda. Amin. Kemudian yang ketiga ditanyakan, ada nggak pengganti-pengganti daripada ibadah haji ini yang bisa dilakukan meskipun daripada kampung halaman? Orang yang keluar rumah dalam keadaan mutatahhirah, orang yang sudah berwudu, orang sudah suci dari hadas kecil ataupun hadas besar, berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat wajib 5 waktu, itu pahalanya pahala haji. Orang yang sudah berwudu, orang dalam keadaan suci, keluar dari rumahnya untuk sholat sunnah, ya kalau tadi sholat wajib, untuk sholat sunnah, misalnya mau sholat duha di masjid, atau sholat tahajud di masjid, atau sholat tarawih di masjid, maka dia pahalanya pahala umroh. Orang yang habis sholat subuh nih, duduk berzikir, sholat subuh berjamaah, kemudian dia berwirid, berzikir sambil menunggu terbitnya matahari, lewat sedikit 15 menit, sholat sunnah 2 rakaat, sholat isyraq namanya, maka pahalanya pahala umroh yang sempurna. Bertanya ibu-ibu yang di rumah, bagaimana dengan kami Ustaz? Kami tidak ke masjid, bisakah kami sholat isyraq? Bahasanya bukan sholat di masjid, tapi bahasa hadisnya sholat berjamaah. Jadi buat ibu-ibu maupun di rumah, kalau sholatnya berjamaah bisa sholat isyraq.
ajakin mbaknya di rumah sholat berjamaah, ajakin anak perempuannya di rumah sholat berjamaah, sesama perempuan. Jadi kalau udah berjamaah subuhnya bisa nunggu di situ sambil nonton Islam Itu Indah, ya sama aja tolabul ilmi, ya sambil wirid sambil zikir, habis itu sholat sunnah 2 rakaat, hitungannya masih sholat isyraq juga namanya. Tapi kalaupun tidak dapat sholat isyraq, bisa dengan sholat duhanya. Kemudian tolabul ilm itu dan menuntut ilmu juga bisa bernilai daripada pahala haji umrah. Memandang wajah orang tua dengan pandangan cinta kasih sayang, itu mendapatkan pahala haji makbulah mabrurah, pahala haji yang diterima yang mabrur. Wallahu taala alam. Oh, banyak banget ya, mudah-mudahan kita dapat semua pahalanya ya. Amin. Baik, ini kalau ngomongin masalah pikun artinya banyak orang bilang lupa gitu ya. Konteksnya lupa. Aku pengen pikun melakukan maksiat, bisa ya? Jadi lupa ngelakuin dosa tapi semangat melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin ya. Baik guru, ini kalau ngomongin masalah pikun artinya kan kalau orang anak-anak muda juga masih sering sih sholat kebablasan gitu kan. Ini udah rakaat keberapa gitu kan. Tapi Maksudnya aku lupa itu ya. Aku pernah nanya kan, kebanyakan dosa sih jadi lupa tuh rakaatnya berapa. Nah, kita ngobrolin masalah yang udah pikun nih. Sehingga akhirnya pada saat sholat dia lupa rakaat keberapa, atau mungkin akhirnya karena mungkin ada penyakit di dalam tubuhnya atau ada stroke sehingga akhirnya dia sholatnya jarang. Ini gimana untuk menyikapi ini, Guru? Baik. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sams dan Ban Ali Zainal. Buat semuanya bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak yang bisa merawat orang tua, mendampingi orang tua yang sudah senja. Ya Allah ya Karim, ingatkan mereka, dampingi mereka, tuntun mereka, sabarlah untuk merawat mereka sebagaimana mereka sabarnya, sayangnya kepada kita ketika kita dirawat, dibesarkan oleh beliau. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ini juga berdasarkan pengalaman. Kalau alhamdulillah nenek saya, ya saya dekat dengan nenek saya. Jadi ini juga langsung saya ingat juga nenek saya, gimana ibadahnya beliau luar biasa. Nah, buat kita, gimana solusi ketika ada nenek-nenek atau kakek-kakek? Kalau di Makassar tidak ada kakek, semua nenek. Nenek semua. Ya. Tidak ada. Laki-laki pun nenek. Nenek semua. Memang sih nenek moyang kan? Tidak ada kakek moyang. Iya betul. Lagunya juga nenek moyangku seorang pelaut. Tidak ada kakek. Satu hal buat kita, siapapun usahakan salat berjamaah. Usahakan salat berjamaah. Dengan salat berjamaah, maka untuk menghindari lupa rakaatnya, jumlahnya itu yakin mudah. Betul. Kalau memang tidak bisa berjamaah, salat bersama itu. Ya, berada di sampingnya, berada di dekatnya, itu luar biasa. Nah, mohon maaf tanpa menggurui, kepada semuanya imam, apalagi di masjid, tolong please, kata Nabi, ringankan sholatmu, karena bisa jadi ada orang di belakangmu yang jadi makmum itu adalah lemah. Apanya lemah? Fisiknya. Siapa itu? Orang-orang yang senja. Yang kedua, lemah imannya. Siapa itu? Anak-anak kecil. Maka kalau kelamaan, saya tidak pernah hilang dari ingatan saya, Piti, yang ada anak muda bapak-bapak itu ngobrol waktu sholat. itu tidak kulupa sampai sekarang. Saya di mana teriaknya, ya Allah, bisanya itu. Karena saking lamanya. Kan saking lamanya itu. Tidak mungkin cepat itu sholat. Tidak mungkin sholatnya cepat, pasti lama. Pasti lama itu. Jadi ngobrol dia. Ngobrol, jadi saya kepikiran juga, ya Allah, bisa segitunya ya. Ngobrolnya ngomongin imam, jangan-jangan. Jadi kepada siapapun, usahakan berjamaah. Maka praktek untuk sholatnya, mohon maaf, kakek sini, kita praktek. Iya. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Imam itu sebaiknya melirik-lirik juga makmumnya. Iya, jangan seenaknya. Dia kayaknya belum ini. Bisa ditungguin. Oh, boleh tunggu Ustaz ya? Ditungguin ruku. Ada orang lari. Agak pelan. Jangan lama, jangan belum. cepat, agak lambat sedikit. Pelan. Allahu Akbar. Iya. Tungguin, enggak apa-apa. Kan sebenarnya ketika kita ruku atau sujud, itu kan bacaannya subhanallah, bertasbih kan. Sudah mulai berasa pinggang.
Cuma 3 kali. Lebih dari 3 itu makruh. Lebih dari 5 kali haram. Jadi jangan juga kelamaan, kasihan. Kalau kita jadi imam jangan kelamaan. Dan kalau satu sama, satu adik kakek juga. Jadi mohon maaf kalau jumlahnya apakah ini 3 atau rakaat 4, maka ambillah yang sedikit. Ini baru 3 rakaat. Baik, Masya Allah ya. Jadi semuanya hanya dapat ya. Jadi Iya. imam ini PR loh. Jadi Tapi gini, salatlah sesuai kondisi tubuhmu. Tadi sudah dipraktekkan juga sama Ustaz Bani. baik. Oke, kita akan masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Ali izin bacain dari Instagram kita nih, ada @nandes ya. Sanjaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek saya sekarang usia 70 lebih dan sekarang ini nenek lagi senang sekali jalan ke masjid. Nenek. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, ya, jalan ke masjid ya. Sedikit kesulitan. Dan waktu itu ada yang bilang sama aku, katanya kalau sudah memasuki umur usia 70 tahun, semua amal ibadah dan amal kebaikannya nggak akan dicatat sama Allah. Kok bisa? Ini siapa yang ngomong ya? Emang benar seperti itu Ustadz? Dan kenapa alasannya kok tidak dicatat? Berarti ibadah yang dilakukan nenek sia-sia dong. Baik, Ustadz Ahmad Bani silahkan. Masya Allah, izin buat kami Ustaz Maulana, Ustaz Ya. Syam, Bang Ali. Mohon maaf, wallah alam kami nggak tahu dari mana itu Informasinya. munculnya informasi pendapat seperti itu. Yang kami ketahui sependek pengetahuan kami yang sangat terbatas, bahwa ibadah kita itu akan terus dicatat sampai akhir hayat. Itu karenanya Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99 berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa al-yaqin? Mayoritas ulama, Ibnu Abbas, Imam Atta, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi dalam An-Nukatul Uyun, maknanya adalah al-maut, kematian. Berarti sembah Allah sampai datang kematian. Bukan sampai 60, 70-nya udah gak usah, enggak. Sampai kematian, mati itu datang, di situ kita baru berhenti untuk ibadah nyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis sahih. Kata Nabi SAW, jika nauzubillah min dzalik, huru hara kiamat terjadi, di tanganmu ada benih nih, mau ditanam, ada benih. Kiamat sudah ini, mau jadi. Kalau masih sempat, tanam dulu. Padahal kalau ditanam pun nggak mungkin ada hasilnya. Begitu pula nikah ya? Nah, begitu pula, saya mau bilang begitu tapi sebenarnya nggak enak. Enggak Ustaz. apa-apa, Nggak ngomong apa-apa. aja. Karena saya tahu itu pasti. Ada juga kata-kata itu. Kalau memang tahu besok kiamat, kalau bisa menikah, menikah. Ini Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah keluar dari beliau ya. Saya tinggal mendoakan dan mengaminkan. Amin. Kabul. Jadi kalau ada kesempatan, kapanpun itu lakukan ibadah dan Allah pasti akan tetap mencatat. Masya Allah. Bahkan mohon maaf kalau yang usianya sudah bertambah banyak, dia jalannya ke masjidnya itu banyak alangan, rintangan, capek tadi, naik tangganya juga berat, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala kebaikan itu berbanding lurus dengan rintangan yang dia dapat. Semakin banyak alang rintangnya, semakin sulit dia mengerjakannya, pahalanya semakin besar tuh. Masya Allah. Yang muda kalah besar dengan yang tua. Tergantung dari sisi mana. Yang muda dia melakukan ibadah karena dia bisa menahan hawa nafsunya. Mestinya dia maksiat, dia tinggalkan itu, dia sholat, pahalanya besar. Masya Allah. Yang mohon maaf, yang umurnya banyak karena dia mestinya dia capek, lelah, tapi dia tetap berusaha beribadah kepada Allah, pahalanya juga jadi besar. Masya Allah. Jadi itu satu. Yang kedua, mungkin Allah alam. Boleh jadi ini dari kekeliruan memahami hadis, kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina aw sab'ina sanah. Allah memberikan uzur kepada orang-orang yang umurnya dipanjangkan sampai usia 60 atau 70 tahun. Ini mungkin kekeliruan memahami ini. Berarti kalau sudah 60 atau 70 tahun, Allah sudah uzur, Allah sudah maafkan, Allah sudah cuekin, Allah nggak catat. Mungkin, wallah alam mungkin. Apa maksudnya makna a'dzaro? A'dzaro itu begini. Orang itu kalau sering minta izin atau uzur, kan udah jadi bahasa Indonesia ya. Dikit-dikit, aneh mohon maaf gak bisa hadir, ada uzur. Aneh gak bisa ikut, ada uzur. Aneh gak bisa ini, ada uzur. Itu orang kalau sudah keseringan minta uzur, lama-lama kita malas dengarnya. Itulah a'dzaro. A'dzarallahu ila mri'in, Allah udah malas dengar alasan apapun. Maksudnya begitu. Dari siapa? Dari orang yang sudah dikasih umur 60 tahun, dikasih umur 70 tahun, masih demen maksiat.
masih sukanya ke tempat-tempat nauzubillah min dzalik yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berat datang untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, masih antipati dengan masjid, nauzubillah min dzalik. Ini orang yang sudah tidak Allah dengar alasan apapun besok hari kiamat langsung dicemplungin ke dalam neraka, nauzubillah. Kalau udah nyemplung ke dalam neraka baru udah teriak-teriak dalam surat Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit, teriak memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kasih balik lagi saya ke dunia ya Allah, saya pengen beramal. Telat, mana aja kemarin ente. Aduh, itu yang ngomong begitu saya siapa ya? Gak tahu ilmunya kali guru ya. Mungkin Allah. Iya, Masya Allah ya. Namanya ibadah pasti akan ada ganjarannya. Nah, baik selanjutnya ada Sinta Purnama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dia nanya, Ustadz mau gak bantuin aku cari nenek aku? Lah, Neneknya kemana? Ya, udah hampir 2 hari hilang, belum juga ketemu. Aku curiga nenek aku lupa jalan pulangnya. Oke, Ustadz Syam. buat neneknya Sinta Purnama, jangan kemana-mana. Pulanglah nenek. Mungkin harusnya digambar ya? Iya, ada foto, ada gambar, apa. foto segala Jadi macam. nanti Siapa ada jamaah yang ketemu gitu ya? Iya, Atau iya, mungkin iya. nyariin ayam tadi, Ustaz. Mana? Nyariin ayam tadi dia. Nggak tahu juga sih Bang Ali. Saya langsung ingat juga tuh, Iya. waktu 2015 saya berangkat Ada juga, haji. Ustaz. Ada juga kejadian. Iya, betul. Di Mina lagi. Ya Allah. Di Arafah Mina. Tahu nggak? Saya baru tahu bahasa Jawa mo itu tidak. Moh. Mo. Iya. Moh. Ayo makan. Moh. Mo. Iya. Ayo mo. Iya, ya udah ya. Mana ya Baik. neneknya Sinta ya? Baik, Tunggu dulu, kita cari dulu mudah-mudahan neneknya ntar Sinta. ketemu ya. Dan Sini kali ya? jangan kemana-mana. Mungkin Tetap di luar bersama aja. kami di Di mana? Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.